Halo guys, balik lagi dengan Koko. ROG divisi dari Asus yang memang diperuntukkan untuk kelas gaming, mulai dari peripheral, PC, laptop, bahkan sampai ke smartphone-nya, itu selalu nggak ketinggalan dengan sebuah logonya. Dan kali ini saya ada ROG Phone 5. Ya, smartphone ini tuh sudah saya pakai hampir kurang lebih selama sebulan. Dan selain itu saya juga masih pakai si ROG Phone 3 ini. Gimana pengalaman saya ketika pakai ROG Phone 5 ini dan apakah layak teman-teman ketika punya ROG Phone 3 pindah ke ROG Phone 5? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, handheldnya sebenarnya masih terasa masih sama dengan ROG Phone 3. Rasanya hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Oh ya, kali ini saya juga pegangnya yang ROG 5 versi resmi ya. Dari bodinya masih kerasa sama, beratnya pun juga kalau menurut saya masih sama. Dan karena saya sudah terbiasa dengan smartphone yang berat-berat, pegang ROG Phone 5 tuh masih biasa aja. Tapi mungkin buat kamu jadi berasa lebih berat kalau dibandingkan dengan smartphone flagship atau kelas mid-range yang beredar di Indonesia. Dari sisi desain ini bedanya cuma di bagian ornamen di bagian bodi belakangnya, yang menurut saya terkesan lebih minimalis. Bumper case yang diberikan gratis tuh juga punya feel yang berbeda. Karena finishing permukaannya sedikit kasar seperti amplas. Ini bikin grip di tangan tuh lebih nyaman ketika pakai bumper case daripada nggak pakai sama sekali. Nah, walaupun secara grip mungkin feel-nya akan sama dengan ROG Phone 3, tapi dari segi layar beda nih. Karena di ROG Phone 5 layarnya berukuran 6,78 inch dengan resolusi 1080 x 2248 pixel. Dan kali ini dilindungi Corning Gorilla Glass Victus berpanel AMOLED, SDR10+, dan brightness-nya sampai 1200 nits. Secara pemakaian sebenarnya saya nggak merasakan perbedaan yang signifikan. Toh di sini juga dikasihnya 140 Hz juga yang sama kayak di ROG Phone 3. Dan selama saya megang ROG Phone 5 ini, saya belum mengalami isu black crash yang kayak ada di ROG Phone 3 ataupun ROG Phone 2. Touchscreen dengan refresh rate tinggi tentunya nggak bikin kecewa ya dengan pemakaian sehari-hari. Desain bagian depan ini pun juga masih sama dengan ROG Phone 3. Masih ada speaker dan kamera depan. Dan seperti kalian tahu, speaker di ROG Phone 5 ini masih oke banget, serta dapat peringkat ketiga di DxO Max sejauh ini. Jadi mau dipakai buat main game sampai buat dengerin lagu pun asik banget speakernya. Sebagai perangkat gaming tentunya Asus ROG Phone 5 ini ditenagai SoC yang powerful juga ya, yaitu Qualcomm Snapdragon 888 5G di mana punya kekuatan octa-core up to 2,9 GHz dikombinasi dengan GPU Adreno 660, dan untuk produk yang saya pegang ini punya RAM 8 GB dan ROM-nya 128 GB. Buat saya pribadi yang setiap harinya tuh jarang banget untuk main game, performanya tuh udah cukup banget. Mungkin yang bisa dibilang kurangnya yaitu di bagian memori internal karena cuma 128 GB aja. Kenapa kok bisa kurang? Karena 128 GB itu jika buat install beberapa game HD aja nih udah kepake banyak. Apalagi buat foto-foto dan merekam video pasti akan kurang sih. Tapi kalau kamu fokusnya beli smartphone ini cuman buat main game aja, 128 GB sih udah cukup banget ya. Lalu gimana soal main gamenya? Nah, di video kali ini saya nggak akan bahas karena kami sudah bikin video gaming testnya di yang ROG Phone 5 Ultimate sebelumnya. Karena performanya sama, lihat aja video di titik sini apa di deskripsi ya nanti. Dan sebenarnya bukan cuman soal performa, tapi dukungan software game Genie yang bisa mengoptimalkan performa jadinya bikin main game tuh tambah asik. Dan nggak lupa juga air triggernya. Dimana ini saya buat pemain PUBG cukup ngebantu banget sih daripada harus pencet touchscreen-nya. Yang cukup diperhatikan tinggal masalah suhu panasnya aja yang menurut saya masih belum terlalu banyak perubahan jika dibandingkan dengan ROG Phone 3. Kerasa bedanya cuman ketika dipakai untuk daily. Kalau di sebelumnya untuk pemakaian daily aja udah panas, di ROG Phone 5 ini nggak begitu panas alias suhu normal. Saran saya sih ketika teman-teman beli ROG Phone 5 ini memang untuk kebutuhan gaming, mending beli perangkat cooler tambahan supaya suhunya tuh terjaga atau minimal nggak overheat ketika teman-teman lagi main game. Lalu jika ngomongin soal kamera, Asus juga nggak setengah hati tuh ngasih kamera di handphone gamingnya ini. Kalau menurut saya, karena walau hanya punya setup triple kamera, kenyataannya ROG Phone 5 ini bisa menghasilkan foto-foto yang terbilang mumpuni banget di kelas flagship. Nggak cuma fitur foto aja yang lengkap, tapi juga video yang disediakan dengan mode Pro Video. Mode Pro Video ini kamu bisa setting dari mulai white balance-nya, ISO, sampai fokusnya mic mau dari depan, belakang, atau omnidirectional pun juga bisa. Nah, lalu hasil fotonya gimana? Kalau dibandingkan dengan flagship yang nggak fokus di gaming ya tentu kalah. Tapi buat handphone gaming ini sudah cukup banget.
dimana hasil foto autonya tuh punya dynamic range yang cukup luas, kontras dan brightness-nya juga nggak over. Hasilnya cenderung lebih ke natural tanpa ada sentuhan AI, jadi buat yang suka ngedit foto, ini cocok sih. Sedangkan untuk kamera depan hasilnya jelas kalah jauh jika kita bandingkan dengan smartphone flagship, tapi sudah cukup banget untuk kamu sekedar selfie. Sedangkan untuk hasil video juga stabil, oke banget lah kalau mau dipakai untuk bikin video baik di TikTok maupun YouTube. Mau hasilnya lebih detail juga bisa merekam sampai 8K. Oke, kalau menurut saya sendiri yang sudah punya ROG Phone 3, saya memutuskan untuk nggak upgrade ke ROG Phone 5 ini karena perbedaan yang dikasih itu nggak terlalu signifikan. Nah, beda signifikan kalau dibandingkan dengan ROG Phone 5 Ultimate yang sempat kemarin kita bikin videonya juga. Kalau itu sih jelas oke banget. Tapi kalau teman-teman belum punya handphone gaming, ROG Phone 5 ini jelas recommended banget. Karena dia bukan cuma sekedar handphone gaming tuh. Bisa bikin foto-foto keren, video yang stabil, dan juga mau dipakai buat kebutuhan daily pun cocok banget. Buat teman-teman yang mau beli ROG Phone 5 ini, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.